Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Egawan Tiras. Saya mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, yang mengambil konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi dasar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kartografi dasar, kita harus tahu apa itu kartografi. Kartografi atau biasa disebut dengan pembuatan peta adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan pembuatan ulang peta. Peta. Apa itu peta? Peta bisa didefinisikan dengan cukup mudah, karena memang cukup mudah pula untuk dipahami. Pengertian peta secara sederhana merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, yang melukiskan keadaan suatu tempat dilihat dari atas. Karena merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, maka kita pun dapat mengetahui banyak hal tentang keadaan daerah di bumi ini melalui peta. Peta dapat menunjukkan banyak hal seperti letak suatu negara, pegunungan, danau, laut, rawa, sungai, dan masih banyak lagi kondisi geografis lain. Komponen-komponen peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Judul peta untuk memberi informasi yang digambarkan serta tempat data tersebut diambil. Yang kedua adalah skala peta, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak antara peta dan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Komponen peta yang ketiga adalah garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis bintang dan bujur yang mewakili ukuran derajat, menit, dan detik. Garis astronomis pada peta dapat memudahkan untuk mencari lokasi. Komponen peta yang keempat adalah arah dan atau tanda orientasi yang dicantumkan untuk mengetahui orientasi peta, sehingga pembaca dapat mengetahui arah mata angin tempat yang dipetakan. Komponen yang kelima adalah legenda atau keterangan, yaitu memuat keterangan dari tanda simbol yang terdapat pada peta, agar pembaca lebih mudah memahami isi peta. Komponen peta yang keenam adalah simbol peta, tanda yang digunakan untuk mewakili kenampakan sebenarnya pada peta, meliputi kenampakan alami dan kenampakan budaya. Kenampakan alami seperti sungai, gunung, danau, dan lain-lain. Kenampakan budaya adalah jalan, rel kereta, jembatan, dan lain-lain. Komponen peta yang ketujuh adalah insert. Insert dibuat untuk menjelaskan daerah pada peta berupa peta kecil yang terdapat dalam peta utama.
Pada contoh insert ini adalah peta Denpasar yang menjelaskan bahwa kota Denpasar ada pada wilayah Provinsi Bali. Komponen peta yang ke-8 adalah warna. Penggunaan warna pada peta memiliki beberapa tujuan, yaitu menunjukkan perbedaan keadaan wilayah seperti dataran tinggi ataupun dataran rendah. Selain itu, menunjukkan kualitas dan kuantitas serta memberi nilai keindahan pada peta. Komponen peta yang ke-9 adalah sumber data dan tahun pembuatan, yaitu sumber data dicantumkan supaya pembaca mengetahui data dasar pembuatan peta. Komponen peta yang ke-10 yaitu lettering, yaitu tulisan atau angka untuk mempertegas makna simbol-simbol yang ada pada peta. Misalnya, nama ibu kota ditulis dengan huruf balok, sedangkan nama sungai ditulis dengan huruf miring mengikuti aliran airnya. Komponen peta yang terakhir adalah garis tepi. Garis tepi merupakan batas tepi peta dan berfungsi untuk meletakkan garis-garis astronomis beserta dengan derajat-derajat atau garis lintang dan garis bujur. Jenis-jenis peta. Jenis peta dapat dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu peta berdasarkan isinya. Jenis peta berdasarkan isinya yang pertama yaitu peta umum. Di dalam peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang data kita lihat secara umum. Peta umum juga menunjukkan kenampakan alam dan kenampakan buatan manusia. Peta umum dikenal menjadi 3 macam, yaitu yang pertama peta dunia, yang kedua peta korografi, yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan dari sebagian atau seluruh permukaan, misalnya peta kota Jawa Timur. Yang ketiga yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan, relief bumi, dan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian suatu tempat, misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik. Jenis-jenis peta berdasarkan isi selanjutnya adalah peta khusus atau biasa disebut dengan peta tematik. Peta ini biasanya menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Misalnya peta penyebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis peta berikutnya yaitu jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu peta digital. Berdasarkan namanya, jenis-jenis peta yang satu ini dibuat dengan bantuan komputer. Peta digital akan menampilkan data-data yang disimpan di dalam memori komputer. Untuk melihatnya, peta digital ini ditayangkan melalui layar monitor dengan menggunakan program Mapinfo dan Arsinfo. Yang kedua yaitu peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Peta ini terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Peta timbul memiliki warna dan permukaan yang timbul secara kontur-kontur yang jelas. Misalnya area pergunungan, maka permukaan peta akan tampak menjulang. Warna laut, dataran rendah, dan tinggi juga akan tampak berbeda. Yang ketiga yaitu peta datar. Peta datar adalah salah satu jenis peta yang dibuat pada bidang yang datar seperti kertas.
kain, kanvas, ataupun triplek. Secara umum, peta ini tampak seperti peta yang sering kita gunakan dan kita kenal. Terdapat gambar permukaan bumi, warna yang berbeda-beda, dan penjelasan skala serta simbolnya. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama yaitu peta skala kecil. Peta skala kecil biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan wilayah yang luas, seperti peta Indonesia, peta Thailand, dan lain sebagainya. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki ukuran skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang kedua yaitu peta dengan skala sedang. Peta ini memiliki ukuran skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar, contohnya peta Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu peta skala besar. Jenis-jenis peta selanjutnya yaitu peta dengan skala besar. Peta ini memiliki ukuran skala antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Biasanya peta ini digunakan untuk wilayah yang sempit, misalnya peta kelurahan. Yang keempat yaitu peta kadaster. Peta kadaster pada umumnya adalah peta yang menunjukkan wilayah, peta tanah, ataupun peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Peta kadaster memiliki ukuran skala antara 1:100 sampai 1:5.000. Yang terakhir yaitu peta geografis. Skala peta ini memiliki skala antara 1:1 juta. Peta geografis adalah salah satu jenis-jenis peta yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang sekumpulan negara di bumi. Misalnya peta negara-negara di Asia, peta negara-negara di bagian benua Amerika, peta negara-negara di Afrika, dan lain sebagainya. Pemanfaatan peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Peta untuk pertanian menyajikan informasi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi aktivitas pertanian. Aspek yang mempengaruhi aktivitas pertanian contohnya jenis tanah, curah hujan, morfologi, dan vegetasi. Setiap aspek tadi dapat dipetakan sebarannya. Karena itu melalui peta maka dapat diperoleh informasi lokasi yang tepat untuk lahan pertanian. Contoh peta yang digunakan untuk analisa faktor-faktor tersebut adalah yang pertama yaitu peta curah hujan. Air merupakan bagian penting dalam kegiatan pertanian. Melalui peta, kondisi curah hujan dapat diketahui ketersediaan air pada suatu wilayah. Data ketersediaan air ini digunakan untuk penentu jenis vegetasi pertanian yang sesuai untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Yang kedua, peta jenis tanah. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap karakteristik tanah punya kecocokan tersendiri dengan jenis vegetasi budidaya yang akan ditanam. Yang ketiga yaitu peta topografi. Peta ini berkaitan dengan kemiringan lereng dan ketinggian tempat. Ketinggian tempat berkaitan dengan suhu udara yang akan menyesuaikan dengan jenis vegetasi budaya. Yang keempat yaitu peta geologi. Berisikan informasi mengenai karakteristik batuan. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengetahui tingkat permeabilitas dan porositas batuan. Selanjutnya yaitu dalam bidang industri. Penentuan lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu analisa. Sebuah industri memperhatikan aspek ketersediaan bahan baku, sumber energi, tenaga kerja, dan jaringan transportasi. Oleh karena itu, peta yang dapat digunakan dalam bidang industri adalah yang pertama yaitu peta sumber alam, digunakan untuk melihat ketersediaan dan persebaran sumber daya alam sebagai bahan baku industri. Yang kedua yaitu peta jaringan lahan untuk mengetahui aksesibilitas suatu lokasi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran hasil industri. Yang ketiga yaitu kepadatan penduduk.
berguna untuk sumber data ketersediaan tenaga kerja khususnya pada jenis industri padat karya. Pemanfaatan selanjutnya yaitu dalam bidang transportasi. Transportasi dibutuhkan dalam proses perpindahan barang atau orang. Transportasi meliputi jalur darat, air, dan udara. Peta yang digunakan pada bidang transportasi diantaranya peta jaringan jalan, rel kereta, rute udara, dan pelayaran. Selanjutnya yaitu bidang kebencanaan. Bencana alam dapat merugikan banyak orang sehingga perlu adanya mitigasi yang baik. Salah satu cara preventif dalam mengatasi bencana adalah membuat peta zonasi daerah rawan bencana. Dengan memperlihatkan peta daerah rawan bencana di lingkungan desa, misalnya, maka masyarakat dapat mengetahui daerah mana saja yang tidak boleh ditinggali dan ke mana arah evakuasi saat bencana terjadi. Selanjutnya yaitu dalam bidang pariwisata. Kegiatan pariwisata kini berkembang sejak di era modern. Kehadiran peta wisata sangat dibutuhkan untuk melihat sebaran daerah wisata, lokasi restoran, rest area, dan area hiburan lainnya. Selanjutnya yaitu bidang tata guna lahan. Tata guna lahan berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam satu kawasan. Melalui tata guna lahan, maka pembagian wilayah disesuaikan dengan fungsi terbaiknya seperti pemukiman, kawasan lindung, industri, dan perkantoran. Terakhir yaitu dalam bidang pembangunan wilayah. Dalam merencanakan semua pembangunan seperti kota misalnya, dibutuhkan sumber data yang baik untuk memperlihatkan gambaran lokasi yang akan dibangun. Untuk itu, peta master plan dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan pembangunan wilayah. Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang materi kartografi dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.